Saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan rancangan Undang-Undang Polri menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa 9 Juni 2026. Pengesahan berjalan mulus tanpa ada fraksi yang menyatakan keberatan. Namun pengesahan tersebut tetap menyisakan polemik, terutama terkait batas usia pensiun yang sangat longgar dengan frasa sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Selain itu, peluang anggota Polri menduduki jabatan sipil juga semakin longgar. Kita bahas. Bintara dan Tamtama itu 59 tahun, sementara untuk perwira itu 60 tahun. Mengapa kita mengambil 60 ini? Yang terjadi untuk seluruh aparatur sipil negara itu kan 60. Termasuk misalnya jaksa, mengapa dari dalam undang-undang kejaksaan itu dari 62 diturunkan menjadi 60 tahun. ASN juga rata-rata adalah 60 tahun. Dia kemudian bisa mengalami perpanjangan sampai 65 apabila dia berada pada jabatan fungsional utama. Jadi itu yang berlaku memang umum baik pada ASN demikian. Jadi kita menyelesaikan dengan membandingkan dengan aparatur sipil negara. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarich menyampaikan bahwa dalam rapat tim perumus dan tim sinkronisasi disepakati penambahan frasa atau pada pasal 30 ayat 5 huruf C RUU Polri. Dengan demikian pasal tersebut berbunyi pemberhentian anggota Polri kira batas usia pensiun khusus untuk perwira tinggi bintang 4 paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Perubahan ini mengubah rumusan yang sehari sebelumnya disepakati pemerintah dan Panja RUU Polri DPR, yakni perwira tinggi bintang 4 memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Penyisipan kata atau membuat batas usia pensiun bagi jenderal polisi menjadi lebih lentur karena perpanjangan lebih dari 1 tahun dimungkinkan apabila dianggap sesuai dengan kebutuhan. Selain soal usia pensiun, sehari sebelumnya, Senin 8 Juni 2026, pemerintah dan panitia kerja RUU Polri DPR juga membuka ruang lebih luas bagi anggota Polri untuk bertugas di luar organisasi Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Hal itu dilakukan dengan menyetujui ketentuan bahwa anggota Polri dapat bertugas di luar institusinya sepanjang sesuai dengan tugas pokok Polri berdasarkan permintaan kementerian atau lembaga serta melalui penugasan Presiden. Ketentuan tersebut kembali ditegaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Juni 2026. Terkait dengan penempatan Polri di luar struktur, syaratnya harus ada permintaan dari kementerian yang ingin ada anggota Polri. Yang kedua juga harus melalui persetujuan dari kementerian yang terkait, dalam hal ini PAN-RB, dan harus mengikuti open bidding atau merit system. Jadi bukan begitu saja Polri langsung menempatkan, tapi proses itu harus dilalui sehingga tidak dengan serta-merta. Saya kira itu menjadi penjelasan dari apa yang ditanyakan oleh masyarakat sipil. Jadi kalau tidak ada permintaan pun juga Polri tidak akan mengirim. Namun ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan putusan MK nomor 114 PUU 23 2025 yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun apabila menduduki jabatan di luar organisasi Polri yang tidak berkaitan dengan tugas kepolisian. Ketentuan serupa juga diatur dalam pasal 10 ayat 3 Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Di sisi lain, pembatasan penempatan anggota Polri di luar struktur sebelumnya direkomendasikan Tim Percepatan Reformasi Polri pada 5 Mei 2026 dan disebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Ketua Panja RUU Polri DPR Habibur Rahman menegaskan bahwa pembahasan RUU telah melibatkan partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat, masukan dari berbagai ahli dan kelompok masyarakat, serta kunjungan ke-12 provinsi. Menurutnya, revisi Undang-Undang Polri bertujuan memperkuat transformasi Polri yang lebih transparan, profesional, dan berintegritas. Sahabat Kompas, pengesahan UU Polri sudah ketok palu, tetapi polemiknya tetap berlanjut. Pemerintah, DPR, dan Polri bersikukuh pada posisinya, yaitu mempertahankan usia pensiun anggota Polri sesuai kebutuhan yang ditetapkan Presiden
Presiden dan jabatan sipil sesuai permintaan kementerian lembaga. Apakah hal ini memperkuat reformasi kepolisian seperti yang selalu dijanjikan? Atau sebaliknya, justru membuka ruang yang semakin longgar bagi penyalahgunaan kekuasaan?